yang saat ini sedang dilakukan Pak? Baik, hari ini hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 08.00 Ya, saya masih kita melaksanakan di seberang sih tadi agak yang terjadi kemarin pada pukul 16.00 ya, melibatkan tugas kendaraan ya, 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 ya. 192.200 arah Jakarta. Kegiatan olah TKP kali ini yang pertama tentunya kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena aktivitas ini mengakibatkan ada sedikit kepadatan. Kita harus menunding tol, namun kita juga untuk mengurangi kepadatan di tol mohon maaf juga kita melaksanakan pengalihan arus lalu lintas di Jet Cikamuning. Semoga kegiatan ini hanya berjalan 30 menit karena kita membutuhkan penelitian yang cukup panjang dari kilometer 192.600 sampai 192 lanjut dari kilometer 92.600 sampai 92.200 sekitar 400 meter kita melaksanakan penelitian untuk mencari faktor-faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kemarin. Situasi umum terjadinya kecelakaan kemarin adalah di sore hari dan kemudian ada hujan dan di situ terjadi antrian kendaraan di lokasi ini. Kemudian ada satu kendaraan tronton membawa kardus yang kemudian lepas kendali di titik ini. Kemudian yang kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Demikian. Pak, kalau dilihat baik, kita mengetahui kondisi geografis atau kontur jalan di Cipularang ini memang ada menanjak dan menurun. Kalau dari Bandung itu situasinya menurun dan kalau dari Jakarta situasinya menanjak. Namun perlu diingat ini adalah kewaspadaan supir pada saat akan menuruni lereng-lereng ataupun jalan yang landai menurun ini, yaitu adalah sudah disiapkan beberapa jalur pengaman sebelum lokasi ini. Jadi di situ ada jalur pengaman di 92.600 dan 91 itu ada jalur pengaman bagi kendaraan-kendaraan yang membutuhkan jalur pengaman tersebut. Nah, kita masih meneliti apakah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi kemarin dan tentunya kami masih membutuhkan banyak langkah karena langkah ini adalah hanya salah satu langkah. Kegiatan lainnya adalah yaitu mengecek kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan. Pak, apakah sudah ada keterangan dari supir yang bisa diambil, Pak? Supir tersebut? Sementara supir dalam kondisi observasi dokter dan tadi pagi kami mendapatkan informasi dalam keadaan sehat, namun supir belum kita mintai keterangan terkait dengan kronologis. Kemungkinan hari ini kita akan mintai keterangan. untuk terkait dengan jalur pengamanan yang kalian sudah disiapkan gitu ya Pak, apakah ini memang sudah tersosialisasi ke semua supir-supir dari kendaraan muatan berat atau seperti apa sih Pak? Karena kan maksudnya ini kecelakaannya sampai beruntun gitu ya Pak ya, dan menimbulkan korban gitu Pak. Baik, untuk kejadian seperti ini memang kasuistis ya, maksudnya di hari biasanya itu sampai hari Lebaran atau hari Nataru itu jarang terjadi kecelakaan. Namun kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaan itu. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Jadi
kegiatan hari ini bukan kegiatan yang untuk menyimpulkan, namun salah satu rangkaian dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan laka lantas yang kita lakukan. Ini akan berlangsung berapa jam nih Pak? Kita sementara tadi kita mulai sekitar pukul 8.00 dan kita upayakan 30 menit ke depan kegiatan ini sudah selesai. Dan sekali lagi kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena mengambil waktu dari pengguna jalan yang akan melintas di ruas jalur kilometer 92 ini. Nah, kalau jalurnya sendiri Pak dari arah Bandung menuju ke Jakarta gimana Pak? Kalau kita lihat sekarang seperti apa? Apakah ditutup atau seperti apa? Sementara dalam rangka pelaksanaan olah TKP kita tadi sudah melakukan himbauan kepada pengguna jalan di semua ruas tol. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Jasa Marga untuk memberikan himbauan di media sosial. Kemudian untuk mengurangi volume arus lalu lintas yang akan melintas di kilometer 92 ini, kami mengalihkan sesaat di kilometer 116 Cikamuning di Getol Cikamuning. Nanti kendaraan akan melewati jalur arteri, nanti tidak akan bergabung lagi di Jatiluhur atau Sadang. Artinya ada pengalihan atau rekayasa lalu lintas di Sementara kita laksanakan pengalihan arus lalu lintas di Getol Cikamuning kilometer 116. Nanti mereka akan melewati arteri dan masuk lagi di Jatiluhur dan Sadang. Sementara kegiatan ini kita laksanakan ini tentunya untuk menjaga kenyamanan, keamanan baik pengguna jalan maupun petugas yang sedang melaksanakan tugas pelaksanaan olah TKP. Pak, untuk dari polisi ada himbauan langsung kepada para pengguna jalan di sini nggak Pak? Biar bisa Baik, yang pertama situasi cuaca sekarang memasuki bulan November, Desember, cuaca kadang hujan. Kami berharap kepada para pengguna jalan, terutama yang melintas dari kilometer 100 hingga ke kilometer 90, agar mengantisipasi baik yang dari Jakarta menuju ke Bandung maupun Bandung menuju Jakarta. Bukan dalam artian kemudian jalan ini tidak aman, namun antisipasi apabila terjadi hujan lebat ataupun jarak pandang yang kurang, agar masyarakat pengguna jalan lebih mengantisipasi di kilometer 100 sampai di kilometer 90. Kemudian di situasi cuaca hujan ini kami berharap masyarakat pengguna jalan, terutama para pengemudi ataupun para pemilik kendaraan, untuk mengecek kembali situasi ataupun kondisi rem dari kendaraan Anda. Pastikan kendaraan Anda memiliki rem yang bagus sehingga pada saat melintas di jalan yang licin ataupun menurun, ini rem Anda dalam kondisi bagus. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau dengan situasi cuaca sering hujan, terjadi aquaplaning. Aquaplaning itu adalah genangan air di jalan. Ini biasanya kita meremehkan. Pada saat melewati genangan air di jalan, itu kendaraan pada saat melewatinya dengan kondisi kecepatan tertentu, si ban tidak menapak betul di jalan. Jadi si ban itu cenderung nanti akan mengangkat, kemudian ini akan mempengaruhi fungsi setir. Sehingga pada saat Anda berjalan di jalan ada genangan air, kurangi kecepatan, tidak malah menambah kecepatan, karena terjadi aquaplaning, nanti Anda akan slide. Itu tiga hal yang kita bisa sampaikan himbauan kepada pengguna jalan. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi kecelakaan serupa. Kami turut prihatin kepada para pengguna jalan kemarin yang terlibat kecelakaan. Kita berdoa bersama setelah ini tidak ada kecelakaan serupa di kegiatan. Pak, tadi Pak ini kan tadi sudah ada tanda-tanda yang dimakan di jalan maupun di ini Pak, ini nantinya tanda-tanda ini akan diapakan atau akan seperti apa Pak? Baik, untuk tanda-tanda atau penandaan yang sudah kita lakukan di jalan itu berfungsi sebagai rekonstruksi nantinya. Kita akan membuat sebuah gambaran utuh kondisi jalan, permukaan jalan, kemudian bekas-bekas terjadinya kecelakaan. Ini kita akan rekonstruksi secara digital menggunakan analisa traffic accelerator dan tentunya
mengetahui faktor penyebab kecelakaan, nantinya berproses bertahap, akan ada gelar perkara dan penentuan tersangka. Sip, cukup. Rekan-rekan evakuasi ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.